Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online. Ya, pada kesempatan pagi ini kita sampaikan melanjutkan materi hukum agraria. Jadi hukum agraria dari awal pertemuan sudah pernah sampaikan bahwa hukum agraria itu tidak hanya tentang pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan tanah, ya, tanah. Untuk kesempatan pagi ini akan saya sampaikan tentang hak tanggungan, ya, hak tanggungan. Jadi hak tanggungan itu nanti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nanti akan saya sampaikan pokok-pokoknya saja, ya, artinya ciri-cirinya, asas, ya, asas daripada hak tanggungan. Karena asas nanti ini adalah merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai landasan operasional di dalam hak tanggungan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa itu hak tanggungan? Ya, hak tanggungan. Kalau mau didefinisikan, ini saya kutip dari Undang-Undang 4 tahun 96, ya. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut dengan hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Ya, ini perlu saya jelaskan. Dari definisi Undang-Undang Hak Tanggungan, prinsipnya adalah hak tanggungan itu adalah utang piutang, ya kan, dengan jaminan tanah. Ya, kan hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Ya, dengan tanah. Nah, sehingga sebenarnya sifat daripada hak tanggungan itu adalah aksesoris, melengkapi. Artinya melengkapi dari perjanjian pokok. Apa itu perjanjian pokok? Dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur, ya. Antara debitur dengan kreditur. Sehingga ada tidaknya hak tanggungan itu akan sangat ditentukan oleh perjanjian pokok, yaitu utang piutang. Jika tidak ada utang piutang, maka hak tanggungan juga tidak ada. Tidak ada hak tanggungan karena dia menempel atau melekat, ya, pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokoknya. Ya. Sehingga dalam perjanjian pokok utang piutang, sehingga ketika perjanjian itu dilunasi, ya selesai, sudah. Artinya tidak ada hak tanggungan. Ya. Objek daripada hak tanggungan nanti, ya, tadi pengertiannya, sekarang objeknya itu dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-Undang Tanggungan. Itu ada namanya, kan tadi saya sampaikan tentang pertanahan, ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan tanah. Ya. Yang pertama adalah hak milik. Bisa juga yang kedua hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, kemudian hak atas rumah susun, ya. Semua itu nanti akan jadi objek hak tanggungan. Yang pernah sampaikan bahwa kadang
masyarakat itu tahunya itu yang namanya sertifikat tanah itu hanya APK saja. Padahal sebenarnya yang namanya sertifikat itu ya bisa hak milik, bisa guna bangunan, hak guna usaha dan seterusnya. Nah, ini saya sampaikan berikutnya adalah asas ya. Asas atau prinsip-prinsip dasar lah. Prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam hak tanggungan. Yang pertama adalah droit de préférence atau hak didahulukan dari kreditur-kreditur lain. Misalnya contoh, ada utang piutang antara debitur dengan perbankan sebagai pihak kreditur. Dengan jaminan apa? Sertifikat tanah. Apa? Hak milik. Nah, maka pihak bank ini sebagai kreditur preferen, artinya punya hak diutamakan. Ya, hak diutamakan untuk apa? Untuk pelunasan atas piutangnya yang ada pada debitur. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam hukum istilahnya itu adalah droit de suite ya, droit de suite. Artinya hak kebendaan itu akan selalu mengikuti objek. Dalam tangan siapa objek itu berada. Contoh tadi, ketika debitur menjaminkan hak atas tanahnya kepada pihak bank, maka hak penguasaan atau hak kebendaan tadi, ya, hak kebendaan tadi itu akan mengikuti bank itu, atau bank akan benda yang melekat pada bank tadi itu. Ya dalam rangka tadi itu berkaitan dengan azas yang pertama saya sampaikan, droit de préférence tadi itu. Ya. Kemudian asas yang berikutnya, yang keberapa? Ketiga, asas tidak dapat dibagi-bagi. Artinya begini, dalam hal dilunasinya sebagian utang oleh debitur yang berutang, tidak berarti kemudian dikembalikannya sebagian tanah. Contoh. Misalnya saya punya utang ke bank dengan jaminan 2 sertifikat. Hutangnya misalnya 100 juta. Misalnya saja. Nah, maka ketika saya itu adalah membayar sebagian utang saya sebesar 50 juta, tidak berarti kemudian sertifikat yang satu dikembalikan pada saya, yang satu diberikan kreditur, tidak, tetapi harus pelunasan secara keseluruhan. Ya. Ini yang dimaksud tidak dapat dibagi-bagi. Apalagi kalau jaminannya itu hanya satu sertifikat, satu petak sawah misalnya, atau satu petak tanah darat misalnya. Kalau dulunya sebagian, tidak boleh dibagi separuh, bukan. Sehingga dalam penyelesaiannya nanti itu ya harus dikembalikan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan. Itu yang namanya tidak dapat dibagi-bagi, ya, dapat dibagi-bagi. Kemudian yang keempat, hak tanggungan hanya terhadap hak atas tanah yang telah ada. Ya. Maksudnya ono tanahnya. Ya. Jadi misalnya tanahnya belum dibeli ya tidak bisa. Jadi harus ada tanahnya. Ya. Memang boleh tidak bersertifikat, boleh. Ya, masih tetap desa boleh. Tapi prosesnya juga biasanya dalam praktek juga akan disertifikatkan. Ya, sertifikatkan. Itu untuk memudahkan proses eksekusinya. Asas yang kelima, hak tanggungan dapat dibebankan selain hak atas tanah
juga benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Contoh, misalnya kita menjaminkan tanah, berikut bangunan yang ada di atasnya berkaitan dengan tanah. Atau mungkin di atas tanah itu ada gudang, pohon yang bisa menghasilkan misalnya. Bisa jadi begitu. Artinya tidak hanya tanahnya saja, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan tanah. Artinya benda-benda yang ada di atas tanah itu. Ya, itu bisa menjadi jaminan juga dalam perjanjian. Ya, utang piutang. Ya. Dapat juga memang dibebankan atas benda-benda yang berkaitan tanah yang ada di kemudian hari. Misalnya begini. Dulu pada waktu kita menjaminkan tanah kita, itu masih berupa tanah kosong. Tetapi 2 tahun kemudian didirikan bangunan di atas tanah itu. Ya, maka ini masuk kategori nanti benda nanti yang di kemudian hari, ya, berkaitan dengan tanah. Karena prinsip dasar dari tanah tadi saya sampaikan, yang ini juga merupakan asasnya, sifatnya asesoir, ya, pelengkap, aksesoris, melengkapi perjanjian pokok. Artinya ketika perjanjian pokok nanti sudah kita lunasi, maka hak tanggungan otomatis akan hilang atau hapus, maksud saya, hapus. Kemudian prinsip yang kedua, berikutnya, dapat menjamin lebih dari satu hutang. Jadi ya teman dapat menjamin lebih dari satu hutang. Ya cuma nanti biasanya kalau ini satu sertifikat dijaminkan 2 tempat misalnya, ya akan menimbulkan problematika hukum tentunya. Oleh karena itu memang yang bagus nanti prinsip dasar secara teoritik diperkenankan, ya, lebih dari satu hutang. Kemudian asas berikutnya, tidak dapat dilakukan sita oleh pengadilan ketika tanah tersebut itu sudah menjadi hak tanggungan, sudah menjadi jaminan. Misalnya begini, ada sengketa antara para pihak misalnya yang berkaitan dengan objek tanah itu, objek sengketanya tanah, ya, tanah itu misalnya, tanah yang dijadikan jaminan utang ke bank. Kemudian si pihak tadi, misalkan digugat tadi misalnya, itu mengajukan permohonan sita, maka hakim tidak boleh mengabulkan dengan alasan objek ini sudah menjadi jaminan utang di perbankan atau di lembaga keuangan atau di lembaga finance, ya, finance. Tidak boleh. Ya nanti kalau ini diperbolehkan, ya nanti menjadi hak tanggungan di bank, nanti disita lagi, ya nanti sita menyita, ya. Luka di atas luka nanti, ya, tidak pas, ya, tidak pas. Ya. Asas berikutnya, hanya dibebankan tanah tertentu dengan memenuhi asas spesialitas. Jadi kalau masalah begini, hak tanggungan itu harus ditentukan secara limitatif, ya. Misalnya SHM nomor berapa, ya. Kemudian luasnya berapa, batas utara milik siapa, selatan milik siapa, ya. Jadi harus lengkap, terletak di mana. Kenapa demikian? Ini adalah dalam rangka untuk memudahkan ketika nanti terjadi permasalahan hukum, tidak terjadi error in object, ya, error in object. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan asas berikutnya. Hak tanggungan itu wajib didaftarkan dalam rangka apa? Memenuhi asas publisitas. Ya.
Tujuannya apa? Harus diumumkan. Tujuannya adalah agar pihak ketiga mengetahui bahwa tanah ini adalah dalam jaminan utang atau menjadi hak tanggungan, sehingga kalau mungkin ada orang kadang-kadang itu nakal dan sebagainya, sudah dijaminkan utang ke bank, dia masih punya misalnya apa namanya itu dijual lagi misalnya lagi dalam rangka biar tahu pihak ketiga ternyata objeknya itu dijadikan hak tanggungan agar pihak ketiga mengetahui. Toh demikian, di dalam hak tanggungan itu memang diperkenankan disertai dengan janji-janji tertentu boleh, ya. Misalnya nanti kalau pelunasan akan apa dijual kepada siapa, silahkan saja. Ya. Tetapi tidak boleh, ya, diperjanjikan bahwa dalam hal tidak melunasinya utang itu objek beralih kepada kreditur. Ya, tidak boleh. Misal begini, perjanjian utang piutang, saya dengan pihak perbankan atau saya dengan pihak pribadi perusahaan finance atau yang lain lah misalnya, diperjanjikan jika nanti saya tidak dapat melunasinya utang, kalau dalam hukum misalnya one prestasi, ingkar janji, ya, saya janji setahun saya lunasi, ternyata dalam jangka 1 tahun tidak saya lunasi. Nah, maka tidak berarti kemudian objek hak tanggungan, objek tadi yang dijadikan jaminan itu beralih kepada kreditur. Ya, cara mudah begini. Kalau saya tidak bisa melunasi utang saya di bank, maka tidak berarti tanah saya itu beralih kepada pihak bank. Tetapi harus ada proses hukum yang lain. Itu namanya lelang. Nanti akan saya jelaskan tersendiri tentang mekanisme hak tanggungan. Nah, tanggungan ini saya jelaskan adalah asas-asasnya dulu. Asas berikutnya adalah pelaksanaannya mudah dan pasti. Ini jelas kalau itu ya. Karena memang apa namanya yang namanya hak tanggungan itu kan sudah jelas ada sertifikatnya. Kalau tidak nanti tidak bisa melunasi, tentu akan dilaksanakan yang namanya eksekusi. Demikian yang perlu saya sampaikan tentang asas-asas atau prinsip dasar dalam hak tanggungan agar nanti bisa dipahami dan nanti kita bisa lanjutkan untuk kuliah berikutnya. Demikian wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.